إن آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات jamaah salat maghrib dan isya Masjid Darul Ihsan rahimanillahu wa iyyakum, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang mengikuti kajian kita pada maghrib ini, seluruh pemirsa dan seluruh pecinta KMTV dan dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, pada malam ini kembali kita dipertemukan Allah pasca Ramadan. Setelah kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, kita kembali mengawali pertemuan kita, kajian kita, untuk membekali diri kita di dalam kehidupan, di dalam mengarungi kehidupan kita, mendidik anak kita, yang kita harapkan mereka ini orang-orang yang akan memberikan manfaat untuk diri kita sebagai orang tuanya, untuk masyarakat secara umum, bangsa ini, serta agama yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik kepada kita untuk bisa mendidik mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang qurrata a'yun, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa nantinya. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan salawat dan salam tak lupa dan tak bosan kita sampaikan untuk baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Untuk keluarganya, para sahabat yang telah berjuang, yang mengorbankan harta dan jiwa mereka untuk agama yang mulia ini, serta untuk kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini kita akan memasuki tema baru, yaitu tentang hukuman di dalam pendidikan anak. Hukuman dalam pendidikan anak. Kita awali dengan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam sebuah hadis yang sanadnya sahih, dan di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma u'tiya ahlu baitin ar-rifqa illa nafa'ahum." Tidaklah Allah berikan kepada satu keluarga kelemah lembutan, kasih sayang, kecuali hal itu akan bermanfaat bagi mereka. Orang tua yang diberikan Allah dalam dirinya kelemah lembutan, maka itu akan mendatangkan banyak manfaat dalam rumah tangganya. Wala muni'uhu illa darrahum. Dan sebaliknya, jika tidak ada kelemah lembutan itu di dalam rumah tangga, maka itu akan mendatangkan mudarat kepada mereka. Agar hadis ini bisa kita pikirkan, bisa kita renungi bersama, bahwa hukuman di dalam Islam ketika anak kita, di dalam pendidikan anak kita itu bukanlah sebuah tindakan yang itu menjadi sebuah ajang untuk membalas dendam kita, bukan sebuah bentuk siksaan. Hukuman itu bukan untuk membuat dia tersiksa kemudian sakit dan bahkan mungkin dia akan cacat. Tidak intiqam, tidak merupakan balas dendam dari hati orang tua yang kecewa kepada anaknya, bukan. Jadi sekali lagi mari kita pahami bahwa di dalam rumah tangga ketika Allah berikan kasih sayang, itu tandanya akan banyak kebaikan yang akan ada pada rumah tangga mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, tidaklah sesuatu
pada diri sesuatu itu ada kelemah lembutan kecuali akan indah. Akan indah. Coba kita rasakan, Pak, ada orang yang kasar, ada orang tua, ada ayah atau bunda kasar gitu kepada anaknya, maka tidak akan ada kenyamanan di hati anak itu. Kita sesama kita saja, sahabat, sesama sahabat, mungkin tabiatnya seperti itu, kasar. Ketika berinteraksi dengan kita cukup lama, itu akan memberikan kesan kepada diri kita bahwa ada sedikit ketidaknyamanan kita dengan dia. Oleh karenanya kita harus melihat bagaimana konsep Islam di dalam memberikan hukuman itu, agar kita tidak salah, agar kita tidak melampaui batas di dalam memberikan hukuman. Para ulama ya di dalam buku-buku mereka telah menuliskan konsep-konsep dasar bagaimana hukuman itu kita berikan kepada anak-anak kita. Nah, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas juga bagaimana konsep nubuwah, bagaimana cara Rasulullah SAW di dalam menanamkan ya, ilmu, di dalam membentuk kejiwaan anak-anak kita. Maka apabila seorang anak tidak memberikan perubahan kepadanya, sebuah nasihat, sebuah bimbingan, arahan yang telah diberikan dengan cara yang baik, maka berarti anak membutuhkan cara yang atau solusi yang lebih daripada itu. Salah satunya adalah hukuman yang kita berikan kepada anak kita. Kenapa demikian? Karena ketika anak diberikan hukuman dengan tujuan untuk mendidik dia atau dengan tujuan untuk meluruskan kesalahannya, agar anak tahu bahwa kesalahan yang dilakukan bukan sesuatu yang sepele, agar anak faham apa yang kita luruskan bukan sesuatu yang ringan, agar dia tahu bagaimana kasih sayang orang tua, bagaimana perhatian orang tua kepadanya, dan bagaimana pula ketika sakitnya, ya ketika sakit saat diberikan hukuman itu kepada dia. Jadi ini harus kita ingat dulu nih, bahwa apapun yang harus kita lakukan itu semua harus dimulai dengan ilmu, dengan meluruskan, memberikan arahan, memberikan bimbingan, memberikan nasihat-nasihat dulu. Nah setelah itu, tahapan itu selesai, barulah kita naik kepada tahapan berikut dengan sedikit memberikan hukuman padanya. Tapi ingat, hukuman bukan untuk membalas dendam atau sifatnya bukan untuk menyiksa anak kita. Karena ada, Pak, subhanallah, orang tua yang masya Allah kepada anaknya kalau salah, bahkan anak itu direndam, dimasukkan kepala, ditekan sampai anak menjerit minta tolong. Itu ada anak yang masya Allah dipukul, diberikan siksaan fisik, ya, diberikan hukuman fisik yang luar biasa kepada anak-anaknya. Nah, oleh karenanya perlu kita orang tua ini memahami sejauh mana hukuman itu boleh kita berikan dan apa tahapan-tahapan untuk memperbaiki kesalahan anak kita. Nah, oleh karenanya di dalam Islam ada dasar-dasar hukuman-hukuman atau beberapa tahapan-tahapan yang mesti dilakukan. Bagaimana seorang ayah dalam mendidik anaknya, meluruskan kesalahan anaknya. Makanya Nabi SAW di dalam sebuah hadisnya, la yu'addibal ab ibnahu khairun lahu min ayatasaddaqa bisa'in. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, bahwa seorang ayah yang mendidik anaknya itu lebih baik daripada berinfak di jalan Allah ya dengan satu sa'. Di usaha orang tua dalam meluruskan perilaku anak, mendidik anak, ini adalah usaha yang sangat mulia di dalam Islam. Makanya kita dalam Islam ini tidak boleh kita abai dalam pendidikan anak, bahwa tugas pendidikan anak tidaklah tugas satu-satunya tugas yang harus dilakukan oleh guru di sekolah, tidak.
Tapi tugas orang tua adalah memberikan pendidikan dengan cara menanamkan ilmu, meluruskan kepada anak sesuatu yang salah. Bayangkan, mendidik anak, meluruskan anak ya daripada kesalahan-kesalahannya lebih baik daripada ya mengeluarkan harta satu sa' di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita lihat apa pemahaman atau mafhum daripada at-ta'dib dalam Islam itu. Kalau ta'dib dalam bahasa Arabnya itu adalah, kalau bahasa kita, hukuman. Terlebih kita akan mengawali ma huwa mafhumu at-ta'dib. Apa pemahaman at-ta'dib di dalam Islam itu? Ya. Disebutkan oleh Al-Kasani di dalam Bada'i As-Sana'i bahwa anak yang diberikan hukuman itu karena tujuan pendidikan, bukan tujuan untuk menyiksa atau memberikan hukuman. Nah, ini dia. Jadi apapun yang akan kita berikan untuk meluruskan kesalahan, tujuannya apa? Pendidikan. Kalau tujuan pendidikan, mungkinkah kita akan menyiksa anak kita? Tidak mungkin. Baik itu para orang tua maupun guru. Apalagi hari ini diatur oleh undang-undang. Para guru sangat sulit. Hari ini, Masya Allah, jangankan guru, orang tua juga demikian. Orang tua demikian, diatur oleh undang-undang negara kita. Bahwa kita, ya, bahwa anak jika seandainya diberikan hukuman secara fisik, maka kemudian anak itu kita bisa kena pasal gitu ya, bisa kita diadukan. Nah, hari inilah subhanallah menjadi salah satu kelemahan pendidikan kita hari ini. Para guru hanya cukup memberikan nasihat, bimbingan, tapi kalau ada anak yang harus diberikan hukuman secara fisik, kita dimandulkan untuk itu, kita dimakzulkan, tidak bisa kita untuk melakukan itu. Karena kalau kita lakukan, dilaporkan oleh orang tuanya, maka kita kena. Maka itu ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, bahwa pendidikan itu mestilah ya melalui tahapan yang namanya ta'dib, hukuman. Mustahil, Pak, dalam sebuah pendidikan tidak ada hukuman. Pasti, karena itu proses. Nanti kita akan baca bahwa sesungguhnya hukuman itu sendiri adalah proses pendidikan. Ini tidak bisa kita hilangkan, baik itu dalam skala rumah kita maupun dalam lingkungan lembaga pendidikan kita. Tapi tentu sekali lagi mesti kita ingat bahwa hukuman tidaklah kita berikan kecuali dengan tujuan pendidikan. Nah, itu dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi dasar hukuman kenapa harus diberikan. Muru subyanakum bis salati. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat, kata Rasul. Idza balaghu sab'an, kalau mereka sudah sampai usianya 7 tahun. Perintah orang tua, bahasa kita kepada anak di usia 7 tahun itu bukan lagi ngajak, tapi sudah bahasanya perintah. Ya, perintah memang harus tegas. Nah, di usia sebelum 7 tahun itu ajakan. Tapi usia 7, bahasa orang tua di rumah, bahasa guru di sekolah, sudah harus memerintahkan sebagaimana itu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wadribuhum 'alaiha idza balagu 'ashran. Berikan pukulan kepada anak kalian, kata Rasul, jika mereka sudah sampai usia 10. Itu kaidah di dalam memberikan hukuman. Usia 10 tahun itu baru usia di mana Rasul memerintahkan untuk memberikan hukuman. Ingat, hukuman sekali lagi dengan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, mari kita lihat bagaimana cara mendidik, bagaimana cara memberikan hukuman, ya, bukan untuk tujuan balas dendam ataupun dengan tujuan-tujuan yang lainnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Asas yang pertama, ya, setelah kita mengetahui tentang pengertian hukuman, asas yang pertama adalah at-ta'dib, ya, bahwa hukuman itu adalah
proses pendidikan itu sendiri. Ini harus kita ingat. Dia hukuman yang kita berikan, ya, pendidikan yang kita berikan berupa bentuk hukuman itu adalah bagian daripada proses pendidikan itu. Tidak mungkin kalau pendidikan tanpa ada hukuman. Tapi tentu ini memiliki kaidah-kaidah yang harus kita ketahui bersama. Inna ta'diba laisa 'amalan intiqamiyan min at-tifl. Sesungguhnya proses atau hukuman yang kita berikan kepada anak kita itu bukanlah suatu yang bersifat balas dendam kepada anak, tidak. Wa innama hatfuhu tarbawiyun. Tujuan kita memberikan hukuman itu tujuan pendidikan. Wa wasilatuhu tarbawiyah. Dan hukuman itu merupakan sarana pendidikan. Makanya tidak bisa kita pisahkan antara konsep teori pendidikan dengan hukuman, dengan proses pendidikan tanpa hukuman. Anak salah disenyumin aja tuh tidak bisa. Inilah diantara salah satu bentuk kekurangan pola pendidikan kita hari ini, karena diikat oleh aturan-aturan. Guru tidak boleh pegang telinga anak, tidak boleh disentuh anak itu. Sulit. Kalau orang tuanya nggak ridho, itu bisa dihukumi dan bisa diadukan hari ini, Pak. Makanya ini harus kita ingat. Guru-guru ya mesti cerdas juga. Ya, di saat kita ingin memberikan hukuman, carilah ya hukuman-hukuman yang bisa memberikan perubahan pada diri anak kita. Itu yang pertama, asas yang pertama, bahwa hukuman itu adalah proses pendidikan. Apabila kita telah tahu bahwa hukuman itu merupakan proses pendidikan dan tujuannya adalah untuk meluruskan anak-anak di dalam ya kesalahan-kesalahan mereka, maka disinilah mesti orang tua, para guru, para pendidik harus pandai berinteraksi kepada anak-anak mereka. Maksudnya apa? Kita harus paham apa yang harus kita berikan hukuman, apa cara yang harus kita lakukan untuk meluruskan kekurangan-kekurangan anak kita itu. Nah, yang kedua yang harus kita pahami atau asas yang kedua di dalam proses pendidikan melalui hukuman ini adalah efektif di dalam memperbaiki kesalahan anak. Nah, kita harus paham. Jadi ketika ada anak yang salah, bagaimana cara kita meluruskan? Paling tidak Bapak Ibu, ada 3 hal yang mendasar anak itu melakukan kesalahan. Paling tidak ada 3 hal yang mendasar yang menyebabkan anak itu melakukan kesalahan. Yang pertama, disebabkan kesalahpahaman dia terhadap sesuatu. Ini yang pertama. Jadi disebabkan karena dia salah memahami sesuatu. Artinya dia tidak memahami itu dengan cara yang benar, sehingga dia melakukan yang salah. Ini yang pertama, bahwa dia salah faham. Dia tidak memahami sesuatu itu dengan yang benar, sehingga dengan kesalahpahaman itu melakukan kesalahan. Itu satu ya. Yang kedua, anak melakukan kesalahan disebabkan salah di dalam melakukan sesuatu. Nah, dia salah dikarenakan anak ini tidak mampu untuk mengerjakan dengan baik. Tidak terlatih anak ini. Disalah di dalam berbuat karena dia tidak terlatih, karena dia tidak memiliki kecakapan, sehingga salah anak itu berbuat. Ini sehingga salah. Yang ketiga, karena kesalahan pada diri dia sendiri
yang memang sengaja untuk melakukan kesalahan. Bisa dipahami? Ada 3 hal yang mendasar anak itu melakukan kesalahan. Yang pertama, dia salah di dalam memahami sesuatu. Dia memahaminya begini, padahal itu salah dilakukan sama dia, sehingga dia termasuk ya menyalahi apa yang sebenarnya ya tidak boleh dilanggar. Artinya kalau dia salah, mesti kita luruskan. Nanti kita akan lihat bagaimana Nabi meluruskan anak-anak yang salah faham. Yang kedua apa tadi? Salah di dalam berbuat. Dia tidak cakap, belum mampu, dia tidak terlatih anak itu, sehingga dia salah, tidak selesai kerjanya. Tidak selesai kerjanya. Yang ketiga, karena memang kesalahan pada diri dia sendiri, yang mana dia sengaja untuk melanggar apa yang telah kita perintahkan itu. Mari kita lihat bagaimana Islam ya menyelesaikan 3 kesalahan yang mendasar sehingga anak itu melakukannya. Yang pertama adalah salah di dalam memahami sesuatu. Kita lihat anak-anak kecil itu seperti manusia biasa yang memiliki kesalahan, seperti kita orang dewasa juga yang tidak luput dari salah dan khilaf. Apabila kita mengetahui kesalahan itu bukan disengaja, tapi memang dia tidak faham dengan apa yang kita inginkan, maka kita harus meluruskannya sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau anak salah itu tidak mesti langsung kita tuduh, kamu ini keluar bahasa-bahasa kasar, kamu ini tidak juga lagi faham, kamu ini keluar semua bahasa-bahasa yang tidak, yang membuat anak ini ya patah, membuat anak ini bersedih, padahal dia belum tahu kalau itu salah. Terkadang orang tua ini kurang sabar, anak ini sepatutnya sudah faham menurut kita, padahal belum kita ajarkan lagi. Guru-guru mengatakan kamu salah, padahal guru belum mengajarkannya yang benar seperti apa. Kita lihat dalam sebuah contoh ya, Abu Dawud meriwayatkan an Abdurrahman an Abi Uqbah rahimallahu taala an abihi, dari bapaknya, wa kana maula min ahli Faris. Qala, dia berkata, syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Uhudan. Aku mengikuti perang Uhud bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadarabtu rajulan minal musyrikin. Aku tusuk ya salah seorang dari orang-orang musyrik. Faqultu, aku berkata kepada musyrik ini, khudha wa anal ghulamul farisi. Ambillah, ya terimalah tusukan aku ini, aku adalah anak dari bangsa Persia. Ya, memang asalnya di sana, ya bekas budak dari Persia. Faltafata ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat perang itu Nabi melihat kepadanya, menoleh, karena dia mengatakan apa tadi? Ambillah atau terimalah tusukan aku ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada beliau. Maka Nabi berkata, halla qulta wa anal ghulamul ansari. Bagaimana sekiranya kalau kamu mengatakan bahwa saya adalah anak dari orang-orang Ansar. Nabi lanjut mengatakan, ibnu ukhtil qaumi minhum, putra saudara perempuan suatu kaum termasuk dari kaum tersebut. Ya, kita lihat Bapak Ibu semua, bagaimana Rasulullah SAW meluruskan kesalahan anak ini, meluruskan kesalahan beliau di saat dia mengatakan saya adalah anak dari bangsa Persia. Nabi mengatakan kesalahannya, meluruskan kesalahannya. Halla qulta, ya, tidakkah sebaiknya engkau mengatakan, bayangkan ya, tidakkah sebaiknya engkau mengatakan anal ghulamul ansari, saya adalah anak dari bangsa Ansar, dari kaum Ansar. Subhanallah.
Nabi mengatakan dengan perkataan yang lembut sekali. Inilah dari Rasul. Salah satu cara untuk meluruskan kesalahan anak dengan cara dengan lemah lembut, dengan bahasa yang menunjukkan kasih sayang. Karena kesalahan itu biasa sebetulnya, sebagaimana anak-anak pada umumnya salah. Karena apalagi anak ini belum faham. Nah, terkadang kita kurang sabar, langsung kita vonis dia begini dan begitu. Nah, lihatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal qulta. Ini ucapan yang sangat luar biasa ini dari Nabi SAW. Alangkah baiknya kalau engkau mengucapkan, saya adalah anak dari kaum Ansar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan kesalahannya dengan ucapan yang sangat lembut kepada beliau ini. Dia belum tahu ini bahwa putra saudara perempuan satu kaum termasuk golongannya. Dia belum tahu kan, diluruskan oleh Rasul. Ibnu ukhtil qaumi minhum, putra saudara perempuan satu kaum, ya termasuk dari golongannya. Kamu luruskan itu, kamu dari bangsa Ansar. Salah dia, Pak, tapi diluruskan oleh Nabi dengan ungkapan yang sangat lembut kepadanya. Contoh yang kedua, kita lihat dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala akhadha al-Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhuma tamaran min tamar sadaqah. Satu ketika Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhu yang mengambil kurma dari kurma sedekah, dan itu terjadi di Masjid Nabawi. Faja'alaha fihi. Hasan langsung memasukkan ke mulutnya. Anak kecil, Pak. Dia belum tahu ini salah. Belum tahu dia ini kurma sedekah atau bukan. Ya, belum tahu. Hasan langsung mengambil kurma itu, dimakan olehnya. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepada cucunya Hasan, kuh itu bahasa kitanya, buang. Nabi mengatakan kuh, buang. Irmi biha, buang. Amma alimta anna la naqus sadaqah. Wahai anakku, wahai gulam, wahai cucuku, tidakkah kamu tahu bahwa kita tidak makan kurma sedekah? Mari kita lihat bagaimana Nabi meluruskannya, Pak. Di dalam hadis ini Al-Imam An-Nawawi berkata bahwa kata kuh yang diungkapkan oleh Nabi kepadanya ini kalimat zajar, kalimat peringatan, teguran, agar anak itu tidak melakukan sesuatu yang kotor. Ini sebetulnya ungkapannya. Bahasa makna kuh itu adalah teguran kepada anak agar dia tidak melakukan sesuatu yang kotor. Dan Hasan ketika itu masih kecil. Bayangkan, diluruskan oleh Rasul. Bukan sebagian orang tua zaman sekarang. Kalau anaknya salah, makan punya orang, biarlah anaknya masih kecil. Kan dia belum tahu. Karena belum tahu itulah dikasih tahu. Kan cuman sekali, Ustaz. Itu pun hanya sedikit. Banyak alasan kita kan. Rasul enggak, langsung irmi, buang nak. Tidakkah kamu tahu bahwa kita keluarga yang tidak makan sedekah? Nabi kan enggak boleh makan sedekah dia. Keluarganya semua enggak boleh makan sedekah. Ada pelajaran tambahan yang lain, bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya kuh, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasan kenapa harus dibuang. Ini bentuknya. Ketika anak itu salah, sebutkan, luruskan kesalahan dengan menyebutkan alasannya. Nabi menyebutkan alasan kenapa harus dibuang. Apa kata Nabi? Tidakkah kamu tahu bahwa kita tidak makan kurma sedekah? Itu alasannya disebutkan. Jikalau ada anak kita yang salah, makan yang bukan milik dia atau milik kita, membelikan, orang tua membelikan, maka sampaikan, ini haram nak kita makan. Kita tidak boleh makan yang bukan hak kita. Ini haram hukum kita makan.
Kalau sesuatu yang haram kita makan, maka yang akan mendekati tubuh kita itu neraka Allah. Nah, sebutkan alasan. Islam tidak membolehkan makan yang bukan milik kita itu. Nah, agar anak itu tahu, besok-besok dia tak makan lagi. Ditambah kalau kita hanya melarang saja, tidak menyebutkan alasan, maka anak ini barangkali dia faham tidak boleh saja. Maka Nabi pada kasus cucunya itu, Nabi menyebutkan alasannya, ini adalah tidak boleh dikarenakan kita keluarga Nabi tidak makan sedekah. Sehingga Hasan tahu bahwa ke depan dia tidak akan makan lagi. Jelas ya? Pertama, dalam kasus pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teguran dengan bahasa yang lembut. Yang kedua, pada kasus kisah yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi cucunya, melarang, meluruskan bahwa ini tidak boleh dan menyebutkan alasannya kenapa tidak boleh. Nah, ini juga bentuk dialog kita. Jazakumullah khairan. Bentuk dialog kita kepada anak-anak kita bahwa kita luruskan dengan bahasa yang lembut dan bisa kita tambahkan dengan menyebutkan alasan kenapa itu tidak dibolehkan dalam agama kita. Nah, ini kita lihat lagi ada kasus yang ketiga atau kisah yang ketiga, riwayat Imam Tirmidzi ya, dari Ummu Salamah radhiyallahu taala qalat, dia berkata, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghulaman lana. Nabi melihat anak-anak kami, anak kecil kami. Yuqalu lahu Aflah, nama anak itu Aflah. Idza sajada nafakh. Ya. Kalau dia sujud salat, dihembusnya debu itu. Ya, kalau dulu kan salatnya tidak seperti kita pakai karpet bersih hari ini kan. Kalau dulu salatnya bahkan di atas tanah. Dia kalau salat kerjanya apa? Aflah ini dihembusnya tanah itu. Dihembusnya. Dan Rasulullah SAW melihat itu. Faqala ya Aflah turabbi wajhak. Nabi mengatakan, wahai Aflah, biarkan wajahmu kena debu. Dia kan enggak mau nih kena debu, maka debu itu dihembus sama dia. Ini di antara bentuk kasus, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan, meluruskan pemahaman yang salah itu dengan cara lemah lembut. Tidak perlu kita vonis, tidak perlu kita target untuk mengatakan kata-kata yang kasar, tidak perlu. Hindari itu, luruskan, karena kesalahannya disebabkan karena anak ini belum tahu. Ini pada umumnya anak-anak kita, Pak, belum tahu dia, dan kita belum pernah pula mengajarkannya kan. Guru-guru di sekolah pun tak mungkin atau mungkin belum mengajarkannya. Maka ketika anak kita salah, luruskan, karena bisa jadi anak ini belum tahu yang benarnya. Nah, ini oke, ini yang di antara kasus-kasus. Kita lihat pula para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengikuti cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah generasi terbaik. Mereka mencontoh Rasulullah di dalam memperbaiki anak-anak di masa itu. Rasul dengan penuh kelemah lembutan, dengan ucapan yang sangat sopan dan menjelaskan alasan. Ada sebuah kasus. Abul Hakim Al-Ghifari berkata, haddatsani jaddati an ammi Abi Rafi an Amr qala kuntu wa ana gulam. Ya, dulu saya kecil, ya anak kecil, armi binakhlil ansar, saya sering melempar korma orang-orang Ansor. Ini suka melempar korma orang Ansor. Ketika korma itu sudah mulai matang, bisa dimakan, dia suka melempar. Ya. Faqila lin Nabi SAW, kabar berita ini sampai kepada Rasul. Apa yang ia lakukan ini sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Innaha huna ghulamun yarmi nakhlana aw yarmi nakhl. Fa'utiya biyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia dibawa ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dihadapkan ke Nabi. Ini anak yang satu ini sering melempar
Kurma gitu ya. Kalau hari ini mungkin lempar apa kira-kira? Mangga ya, rambutan ya, buah-buahan yang di kita lah. Sampai kepada Rasul, dibawa dia ke hadapan Rasul, faqala ya gulam. Nabi nanya, Pak. Nabi enggak langsung vonis, kamu rupanya yang lempar-lempar. Anda ya gulam, kata Rasulullah, wahai anak kecil, lima tarmin nakhla, kenapa engkau lempar korma orang itu? Itu kan ditanya dulu alasannya kenapa. Kenapa itu kan ingin menggali alasan, ya. Alasannya barangkali ya ada begitu kan. Maka fakultu akul, ya Rasul, aku lempar kurma itu agar aku bisa makan, aku lapar, gitu kan. Aku lemparnya karena ingin makan. Nah, berarti dia punya alasan tidak? Punya alasan. Faqala la tarmin nakhla, Nabi mengatakan jangan engkau lempar kurma itu. Wa kul mimma saqata fi asfaliha, tapi makan sajalah yang telah jatuh dari kurma itu, kamu makan, jangan kamu lempar. Qala ya wa qul mimma saqata fi asfaliha. Nah, Nabi larang pada kasus ini, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan solusinya. Jelas ya? Pada kasus ini Nabi larang, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Nabi tahu tadi alasan karena katanya ingin makan. Kalau begitu, makanlah yang jatuh saja. Qala, yang kedua, thumma masaha ra'si. Dia menceritakan langsung ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala saya. Bayangkan itu. Diusapnya kepala anak yang salah tadi itu. Ini juga bisa kita lakukan dalam proses pendidikan anak kita. Salah dia, luruskan kesalahannya, berikan solusi, usap kepalanya. Bapak Ibu, dalam usapan kepala itu memberikan rasa di hati. Jangankan anak kecilnya, kita yang sudah berumur ini, kalaulah ada orang tua kita diusapnya kepala, Masya Allah, anak amak gitu kan, itu rasanya luar biasa. Jangankan anak kecil, kita yang sudah berumur saja diusap kepala kita oleh mak kita, oleh orang tua kita, Masya Allah, itu rasanya ya nyaman di hati kita. Apalagi anak-anak. Saya merasakan itu, Pak. Balik kita ke kampung, ya, salami orang tua, diusapnya kepala kita atau dipeluknya kita, apa rasanya hati kita? Masya Allah. Tak putus kasih sayang orang tua kita sama kita, ya, mulai dari dulu kecil lagi dia menyayangi kita, memeluk kita sampai kita dewasa. Bayangkan itu. Sampai kita sudah punya anak, mereka masih memperlakukan kita dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ini yang kedua yang dilakukan Nabi. Yang ketiga, wa qala Allahumma asbi' batnahu. Ya Allah, berikanlah rasa kenyang di perutnya. Didoakan oleh Nabi SAW. Nah, dalam kasus ini ada 3 solusi yang dilakukan Rasul di dalam memperbaiki kesalahan anak. Yang pertama apa tadi? Yang pertama memberikan solusi, itu kan ya. Dalam memberikan, meluruskan, kan ditanya dulu, kenapa engkau makan? Kenapa engkau lempar? Saya ingin makan. Kalau begitu kata Rasul, diberikan solusi. Kalau ingin makan, makan yang jatuh. Yang kedua apa? Diusap kepala oleh Nabi. Yang ketiga apa? Didoakan anak ini. Didoakan, Pak. Salah dia, ya Allah, ya dia. Doakan dia. Doakan anak itu. Doakan anak kita. Para guru, anak-anak didiknya salah, di saat meluruskan, doakan mereka, anak didik kita itu. Ya. Apalagi kita orang tua, para bunda misalnya di rumah, ya suami tidak ada di rumah, anak di rumah, Masya Allah. Ketika suami bekerja, anak-anak bersama bundanya di rumah, banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan anak-anaknya. Maka jangan pernah mendoakan sesuatu yang buruk pada anak kita, karena doa orang tua mustajab. Jangan pernah kita mendoakan sesuatu yang membuat anak kita celaka di dunia dan di akhirat kelak.
Nah, ini kasus yang pertama. Doa Nabi SAW untuk dia, Allahumma asbi' batnahu. Ya Allah, berikan rasa kenyang dalam perutnya ini. Kenapa didoakan? Kalau kenyang kan tidak melempar lagi dia, iya kan? Kalau kenyang tidak melempar kurma itu lagi. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Itu kan? Kalau kita kasih solusi, ini uang, gitu kan? Kalau kamu makan, ini uang. Ini uang. Pergilah. Sebutkan. Nah, inilah hal-hal ini bisa kita lakukan, Pak. Ini kan hal yang sederhana. Dalam kisah Rasulullah itu bisa kita praktekkan dalam meluruskan kesalahan-kesalahan anak kita. Kita tidak menemukan bagaimana Rasulullah menghardi anak-anak kecil. Tak pernah kita temukan. Rasulullah tidak pernah memvonis anak itu dengan sebuah kalimat kata-kata yang kasar. Tidak. Tapi Rasulullah SAW menggali, menanyakan, bahkan mendoakan, mengusap kepala anak itu, dan menyebutkan alasan-alasan kenapa itu harus dilarang. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis yang lain juga, atau kisah yang lain, Al-Imam Al-Bukhari dan An-Nasa'i dari Thabit Al-Bunani rahimallahu taala, qala, dia berkata, kuntu inda Anas wa indahu bintun lahu. Ketika itu aku bersama Anas, dan di sisi Anas ada anak perempuan Anas, gitu kan? Faqala Anas menceritakan, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'rid alaihi nafsah. Tiba-tiba ada seorang wanita yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia menawarkan dirinya kepada Rasul. Jelas ya? Ada seorang wanita tiba-tiba kepada Rasulullah, lalu menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW untuk dinikahi oleh Rasul. Faqalat ya Rasulullah, dia berkata, alaka bihajah, adakah engkau hajat kepadaku wahai Rasulullah? Artinya dia menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini boleh. Di dalam syariat kita boleh. Tapi untuk menikah ya, bukan temu di jalan kemudian tidak begitu maksudnya. Hukumnya, bolehkah seseorang wanita yang menawarkan dirinya kepada laki-laki untuk dinikahi seperti kasus ini, ya ini dibolehkan, bukan aib. Bukan seseorang yang menawarkan dirinya kepada laki-laki yang dianggap saleh bagi dia, yang dianggap ya laki-laki yang bisa membawa dia di dalam membimbing kehidupannya. Ketika mendengarkan perkataan perempuan itu, tiba-tiba anak perempuan Anas mengatakan, ma aqalla haya'aha. Ini perempuan ini sedikit kali malunya nih, tidak ada malunya ini. Ya, kan menurut kita ya, orang menawarkan dirinya itu kan rasanya ya, kurang rasa malunya gitu. Kan perempuan itu identik dengan rasa malu yang sangat luar biasa. Ya. Maka anak Anas ini mengatakan, ma aqalla haya'aha. Ini perempuan ini tidak ada malu ini. Coba lihat Anas ya. Ya, wasau'ata faqala Anas. Lihat Anas berkata kepada anak perempuannya, hiya khairun minki. Perempuan ini lebih baik daripada kamu, nak. Masya Allah ya. Padahal anaknya ini memiliki mindset bahwa perempuan ini sedikit malu. Justru perempuan itu lebih baik daripada kamu. Raghibat fin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'aradat nafsaha alaih. Dia menyukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia tawarkan dirinya. Coba lihat. Dia jujur. Dia jujur. Maka inilah salah satu bentuk bagaimana Anas ya meluruskan kesalahpahaman yang ada pada anak perempuannya. Makanya sekali lagi, kalau ada anak kita melakukan kesalahan, maka tidak terlepas dari 3 sebab utama tadi. Yang pertama, karena memang dia belum faham tentang hakikat sesuatu itu. Dia belum ada ilmunya. Makanya kita luruskan, kita ajarkan, kita sampaikan. Bukan kita jadikan kesimpulan langsung, kamu tidak juga paham-paham gitu kan. Kamu tidak juga paham-paham. Ternyata mungkin kesalahan itu memang ada pada kita sebagai orang tua yang belum membimbingnya dengan sempurna, yang belum mengarahkannya dengan baik. Nah,
Ada juga kisah ya di zaman ya di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dari Sinan ibn Salamah annahu hadatha bil Bahraini faqala kuntu fi ghilmatin bil Madinah naltaqitul balah fabsarana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sinan ibn Salamah menceritakan bahwa ketika kami di usia anak-anak kami mengutip al-balah ya, kemudian kami dilihat oleh Umar. Balah itu semacam kurma yang belum jadilah, artinya balah ya, masih mengkal sekali ya. Maka kemudian anak-anak semuanya ngutip nih, tiba-tiba Umar melihat ya. Maka dia menceritakan Sinan ibn Salam menceritakan seluruh anak-anak kabur, seluruh anak-anak kabur kecuali dia. Fakultu ya Amirul Mukminin, ya, yang temannya semua kabur kecuali dia. Lalu dia sampaikan alasan, ya Amirul Mukminin atau ya Amirul Mukminin. Ya, di sini innama huwa alqat bihirri. Ini yang jatuh-jatuh ini adalah karena hempasan angin. Ini semuanya buah-buah yang jatuh ini karena angin. Bukan kami yang melemparnya, bukan kami yang menjatuhkan, tapi yang kami kutip ini adalah karena jatuh oleh angin. Umar mengatakan, arini, sini, anzur, sini, aku tengok, kata Umar. Betul tidak jatuh karena angin? Umar tak langsung marah, Pak. Oh, kamu berani-berani aja ngutip-ngutip. Sini, tengok gitu. Setelah dia anak itu menyampaikan alasan kepada kita, ya kita cek, Pak. Jangan kita patahkan anak kita. Jangan langsung kamu, gitu kan? Contoh numpahkan air misalnya kan. Bisa jadi dia memang dia agak terpleset begitu. Kita tidak tahu, Pak. Kita tidak tahu. Ya sudah, kita tanyakan, kenapa tadi nak? Tadi misalnya kan, kaki saya terpleset. Ya sudah, lu bersihkan. Udah selesai urusan. Jangan ceramah panjang di situ. Jangan ngomel banyak di situ, tapi kita luruskan kesalahan, kita bantu. Sehingga apa? Setelah Umar melihat buah yang ada yang dibilangnya karena angin tadi jatuh, maka kemudian Umar pergi. Bayangkan. Jadi Umar tidak memberikan atau menyalahkan, kemudian ya Umar radhiyallahu taala anhu tidak memberikan hukuman. Maka di sini kita harus belajar daripada generasi orang-orang hebat, di antaranya apa yang telah kita baca dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi tentang meluruskan kesalahan-kesalahan anak dengan berbagai cara, ya, seperti yang sudah kita bahas tadi. Dan begitu juga para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meluruskan kesalahan-kesalahan anak dengan cara yang lembut, ya, tidak dengan kata-kata yang kasar dan tidak pula dengan omelan-omelan yang membuat hati anak ini bersedih. Kita dengarkan apa yang membuat dia melakukan itu. Barangkali memang anak tidak faham. Insyaallah taala kita akan lanjutkan ya sebab yang kedua dan ketiga pada pertemuan berikutnya. Ini kita anggap selesai. Sebab yang pertama, karena anak itu belum mengetahui secara utuh tentang sesuatu. Ya, kesalahan dilakukan karena memang dia tidak faham. Ilmunya dia belum dapat mana yang betul, mana yang benar. Nah, jangan kita langsung memvonis anak kita dengan kalimat-kalimat dan kata-kata yang kasar. Tapi lakukanlah seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dengan menanyakan kenapa dia melakukan itu. Ya, kemudian kita sebutkan alasannya, kemudian kita doakan dia dan kita usap kepala anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita pada malam ini, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti kajian kita dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan usaha kita dalam menuntut ilmu amal yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.